Malam adalah waktu kita merenung, tapi kenapa pikiran justru semakin mengacau? Banyak yang mengalami saat-saat sulit hanya karena pikiran yang terus berputar. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Penyebab Umum Overthinking Malam. Ketika malam tiba, banyak orang merasa lebih tenang, namun sekaligus lebih rentan terhadap pikiran-pikiran negatif. Kenapa bisa begitu? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya gangguan dari luar yang biasanya ada di siang hari. Di malam, kita hanya bersama pikiran kita sendiri, dan kadang itu bisa menjadi teman yang buruk. Kita mulai merenungi masalah yang sebenarnya bisa kita tunda hingga pagi, tetapi di saat yang sama, kita justru terjebak dalam penyesalan, kekhawatiran, atau bahkan rencana yang belum pasti. Akhirnya, jam tidur pun terbuang sia-sia hanya karena pikiran yang tidak jelas. Kita sering melewati waktu berharga hanya dengan berputar-putar dalam pikiran yang tidak ada hentinya. Ketika kita merasa seharusnya bisa tidur lebih awal, tetapi malah terjaga lama, itu adalah sinyal bahwa pikiran kita perlu dikelola dengan lebih baik. Dalam momen-momen ini, penting bagi kita untuk mengenali pola pikir tersebut agar bisa lebih baik dalam responsnya dan menghindari perasaan cemas yang berkepanjangan. Chapter 2, Faktor Stres dan Dampaknya. Banyak dari kita yang akan mengalami stres dalam kehidupan sehari-hari. Stres bisa muncul dari berbagai arah, seperti pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang rumit, hingga harapan tinggi yang kita pasang untuk diri sendiri. Ketika hari berakhir, semua beban itu semakin terang di pikiran kita. Kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan hari ini dan apa yang harus diselesaikan besok. Kadang kita juga merenungkan hal-hal yang belum kita capai dalam hidup. Semua hal ini berkumpul dalam satu waktu, menciptakan apa yang sering kita sebut overthinking. Proses ini membawa kita pada ketidakpuasan dan kecemasan yang berlebih. Pertanyaannya adalah, apakah kita perlu hingga sedemikian detail memikirkan setiap aspek dari hidup kita? Mungkin tidak, tetapi entah kenapa, kita merasa terpaksa untuk merenungkan setiap detail tersebut, membuat keadaan semakin rumit. Chapter 3, Media Sosial dan Pengaruhnya. Sekarang ini, banyak orang menghabiskan waktu sebelum tidur dengan aktif di media sosial. Namun, seringkali konten yang kita lihat justru memperburuk pikiran kita. Kita cenderung membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang terlihat menyenangkan di layar. Ini bisa menciptakan tekanan tersendiri. Ketika kita melihat teman-teman yang terlihat bahagia atau sukses, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Kenapa saya belum seberuntung mereka? Apakah saya sudah cukup baik dalam hidup ini? Pikiran-pikiran ini dapat mengganggu ketenangan kita dan menyebabkan malam yang tidak tenang. Sebuah pertanyaan penting yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah, apakah semua ini benar-benar perlu? Pikirkan kembali ketika kita scrolling. Apakah itu membuat kita merasa lebih baik atau justru sebaliknya? Saatnya kita sadar untuk menjaga kesehatan mental kita dengan lebih bijak. Chapter 4, Kebiasaan Malam yang Mengganggu. Kebiasaan yang kita lakukan menjelang tidur sangat memengaruhi kualitas tidur kita. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang kurang sehat, seperti menggunakan gadget hingga larut malam atau membaca berita yang penuh dengan konflik dan kekhawatiran. Ketika kita terpapar informasi yang berat dari media, pikiran kita menjadi lebih sulit untuk tenang. Tanpa kita sadari, kita sudah terjaga dalam kegelisahan, merenungkan masalah yang membuat tidur kita terganggu. Pertanyaannya adalah, adakah cara untuk memperbaiki kebiasaan ini? Langkah-langkah sederhana bisa dilakukan, seperti mengurangi penggunaan gadget di malam hari, memilih membaca buku yang positif, atau bahkan melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Misalnya, kita bisa mengatur waktu tidur dengan lebih konsisten serta menciptakan lingkungan yang nyaman agar tidur bisa lebih berkualitas. Chapter 5, Solusi untuk mengatasi overthinking. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menetapkan rutinitas malam yang lebih baik. Pertama, cobalah untuk menetapkan waktu bagi diri sendiri untuk merenung.
Sediakan waktu sekitar Oktober 15 menit sebelum tidur untuk berpikir mengenai hari yang telah berlalu. Fokus pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal yang menakutkan. Kedua, buatlah jurnal yang bisa kita tuliskan setiap malam. Luangkan waktu untuk mengekspresikan perasaanmu dengan bebas. Ketiga, lakukan latihan pernapasan sederhana yang bisa membantu menenangkan pikiran kita sebelum tidur. Dengan melakukan kegiatan yang merilekskan, kita memberi sinyal kepada pikiran bahwa sudah saatnya untuk beristirahat dan bersiap untuk tidur. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat meminimalisir kemungkinan overthinking dan mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Semoga dengan cara ini, malam bisa menjadi waktu yang lebih tenang dan menyenangkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh jika kamu merasa informasi ini bermanfaat. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.